Anda harus bisa membedakan antara menggoda, mengejek dengan bully. Jadi menggoda itu is just teasing. Ih, seneng ya sama si itu ya. Ih, cie yang seneng. Kalau godaan biasanya kalau disikapi dengan tegas, lu bisa stop gak sih? Gak usah ngomong kayak begitu. Biasanya kalau orang dibegituin, diam. Dan kemudian merasa, oh ya berarti dia tersinggung, berarti dia gak suka. Orang akan stop. Tapi yang namanya bullying, they don't stop. Mereka akan continue. Mereka bakal terus-terusan. Bahkan semakin korbannya merasa tersiksa secara fisik, mental, emosional, si pembuli itu akan semakin menikmati. Makanya dikatakan bullying itu bentuk penyiksaan. Bisa fisik, bisa secara mental. Dan itu terus menerus. Dan celakanya biasanya bully itu targeted. Hanya orang-orang tertentu selected karena sesuatu pada si orang itu atau mengingatkan pada sesuatu atau sesuatu kesalahan kelainan pada orang tertentu, dan itu terus-menerus yang dijadikan target. Makanya sampai ada yang mengalami depresi yang begitu luar biasa sampai ujung-ujungnya kemudian bunuh diri atau balas dendam dengan cara yang luar biasa. Karena kejadian di Amerika, cowok 13 tahun. Jadi dibully terus-menerus oleh satu geng cewek. Terus-menerus bertahun-tahun karena kondisi fisiknya. Hingga satu hari salah satu cewek dari geng itu menyatakan pingin ketemu di toilet. Jadi ceritanya senang sama si cowok itu. Si cowok itu sebenarnya punya hati juga. So ketemu di toilet, taunya itu cuman prank. Jadi di toilet itu justru dikerjain habis-habisan di situ. Dia cuman diam, nggak merespon apa-apa. Pulang keesokan harinya datang bawa jaket, dan di samping jaketnya itu ada pistol, dan satu rombongan cewek ini kemudian ditembak mati semua sebelum dia membunuh diri. Saya sendiri korban bullying. Saya masih ingat waktu dulu ketika SD bersama dengan teman-teman yang lain jadi target dari kakak kelas yang veteran, nggak naik kelas gitu, dan nggak berhenti karena guru pun tidak melakukan apapun kepada si kakak kelas ini, veteran ini, karena mungkin guru juga takut kali ya karena tubuhnya besar. Saya merasa waktu itu dengan teman-teman is enough, dan akhirnya kemudian kita keroyok dan kalah sih. Saya juga babak belur. Saya masih ingat wajah saya, mata saya legam, tapi itu menghentikan dia untuk melakukan bullying. Kalau kita baca di artikel saran-saran dari psikolog, ya udah ignore aja, biarin aja. Tapi dalam kenyataannya ada pembuli yang kadang nggak bisa dikasih tahu baik-baik, halus-halus. Jadi kadang-kadang harus beri pelajaran sampai dia betul-betul jerah dan akhirnya dia stop. Karena fakta itu menyakitkan sebenarnya. Nyatanya para pembuli itu bisa lepas bebas dengan begitu senangnya dan tidak pernah mendapatkan pembalasan. Sementara korban bullying ini sampai bertahun-tahun, malah seumur hidup tersiksa, menderita gara-gara proses bullying ini. Dan itu mempengaruhi harga diri orang. Tapi sekaligus juga saya cuma bilang, para pembuli juga biasanya orang yang punya masalah dengan harga diri sebenarnya. Makanya dia harus menaikkan harga diri dengan cara menurunkan orang lain. Dia merasa dirinya lebih berkuasa. Padahal orang-orang yang normal, orang-orang yang matang, dia tidak perlu menurunkan orang lain hanya untuk meninggikan dirinya. Maka kita bilang ini ketidakadilan yang terjadi. Dan banyak di antara proses bullying ini yang tidak pernah terlaporkan, bahkan tidak diketahui. Ini yang jadi tantangan di sekolah untuk menghentikan orang-orang seperti ini. Problemnya adalah kadang-kadang sekolah nggak bisa membedakan antara bully dengan menggoda. Dipikir yang dilakukan itu cuma sekedar mengejek dan main-main atau godaan. Jadi sekolah membiarkan seperti itu terjadi berulang-ulang. Makanya ketika dilapor sampai ada kejadian, sekolah merasa enggak kok, kita merasa bahwa itu cuma biasa-biasa aja. Kan kata kuncinya bukan dari si pembuli, kata kuncinya adalah dari si korban. Ketika si korban merasa bahwa itu menjadi sesuatu yang mengganggu, then you have to stop. Orang tua juga harus bisa mendeteksi ketika anaknya jadi pendiam, berubah pola perilaku. Orang tua harus dekat, karena seringkali pembuli ngancam yang membuat si korban akhirnya nggak berani ngomong.